Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya enggak menyiapin materi ya. Tapi ya gini lah, satu yang saya pingin teman-teman, alhamdulillah ini hari ke-26 ya, ke-26. Nanti malam tuh malam ke-27. Ya. Beberapa ulama itu ngendikan kalau Lailatul Qadar ini lah malam 27 gitu. Jadi mungkin insya Allah nanti malam ini kita manfaatkan untuk ibadah yang sebanyak-banyaknya ya. Tapi yang satu yang mungkin kita harus renungkan adalah kita ini dalam melakukan segala sesuatu apapun ya, itu kita mulai dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim ya. Itu katanya Pak Yai ya, saya enggak Yai jadi enggak tahu. Tapi apa sih, kenapa sih kok kita diminta mengucap Bismillah itu? Kenapa kok Bismillah? Karena sebenarnya kalau kita mengucapkannya itu dengan sadar, sangat sadar, itu kita tahu bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita prediksi. Saya kalau di cat lab, kalau mau tindakan itu yo mesti uma-umi gitu. Uma-umi. Kadang tak ajak si Elizabeth juga berdoa gitu ya. Guyon ya. Ayo Bet, bismillah Bet. Gitu. Ah gitu. Jadi kenapa ya? Karena kita sadar bahwa ada hal yang kita tidak kita kuasai gitu. Ada hal yang kita unpredictable gitu ya. Misalnya nih, udah apa kayaknya nih arterinya gede gitu, teraba baik. Tapi dipungsi beberapa kali orang ketemu gitu. Ya, itu kadang-kadang itu kejadian ya. Atau kita berangkat sekolah. Saya ingat banget waktu ada kejadian itu ya maaf ya mungkin kita bilang nggak bisa disangka ya. Misalnya ada ibu me, me, apa, metok metok apa ya, menjemput menjemput ponaan sama anaknya gitu. Waktu itu kejadiannya di Jerakah itu. Cuma jemput tuh. Tapi yo nggak tahu ada truk sing ora karu-karuan akhirnya sampai terjadi kejadian lalu lintas yang fatal. Padahal ya cuma jemput doang. Gitu. Karena itu sebenarnya hidup kita itu penuh dengan ketidakpastian. Apapun itu. Ya, jadi itulah sebabnya diajarkan bahwa kita itu harus mengucapkan bismillah. Karena dengan bismillah itu kita dengan nama Allah, dengan nama Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan sehingga kita sadar bahwa aku ki ora iso apa-apa. Sing iso apa-apa kuwi sing marake aku iso apa-apa ki Gusti Allah. Itu satu. Ya. Kita tidak merasa adigang adigono dengan ini aku sinau pengalamanku 10 tahun kasus kayak ini gampang. Kita tahu bahwa itu kadang-kadang kejadiannya unpredictable. Ya, kita tahu itu. Jadi itulah sebabnya dan itu menjadi sebuah cara zikir yang sangat-sangat gampang. Karena kalau kita mau ngapa-ngapain, ingat Allah dulu. Bismillah dulu. Kita mau berdiri, bismillah dulu. Mau jalan, bismillah dulu. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Umar. Ya. Waktu itu Rasulullah tuh melihat Ibnu Umar, kamu itu kok selalu dikelilingi malaikat ya. Gitu. Terus ditanya, apa sih amalmu kok sampai malaikat itu senang banget sama kamu? Ibnu Umar nggak tahu apa itu. Tapi Ibnu Umar matur sama Rasulullah. Jadi gini, saya itu tidak pernah merasa bisa.
setiap langkahku, nah, jadi kalau Ibnu Umar itu dia mau melangkah, langkah kedua itu selalu minta sama Allah supaya bisa dimudahkan. Jadi artinya dalam setiap saat Ibnu Umar selalu ingat kepada Allah, selalu zikrullah. Diksu ya Mas ya. Ya wes, lanjut berarti ya. Dan ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang Allah berfirman bahwa kalau kamu ingat sama aku ingat sama kamu. Jadi simpel banget. Kamu pingin Gusti Allah tuh menyebut namamu, menyebut namanya Mbak Ita, Ita gitu. Tapi sih nyebut Gusti Allah loh, keren enggak? Nah, Handa, sih nyebut Gusti Allah loh. Keren enggak? Keren. Ebet, enggak jadi ya. Gitu. Jadi jenengan pingin nggak Gusti Allah sing maha kuwasa sing nyiptake alam semesta sing nyiptake planet bumi nyiptake dinosaurus nyiptake bojomu barang gitu kuwi nyebut nomone jenengan jenengan gampang sebut namanya Gusti Allah dulu fadkuruni adkurkum siapa yang ingat aku ingat sama dia siapa menyebut namaku aku menyebut namanya jadi itu uh, suatu laku yang sangat-sangat mudah kalau Dewi kepingin digatekke karo sing maha kuwasa yaitu dengan mengingat Allah zikrullah dalam setiap aspek tidak harus selalu di masjid iktikaf tidak selalu ya kita sebagai dokter teman-teman sebagai perawat itu adalah pekerjaan yang kalau kita bilang ladang pahala itu ladang pahala yang luar biasa asal kita lakukan yo sih niate golek duit ya toh niate golek bojo rak ya ora ya. Kan wis entuk bojo mosok golek bojo maneh ya empat nah ora kuat empat jadi niate golek duit golek rezeki tapi sithik wae diniati tetulung makhluke Gusti Allah itu penting banget jadi ada suatu kisah yaitu Abu Hurairah waktu itu. Abu Hurairah itu salah satu sahabat Nabi. Itu sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu masjidnya Nabi. Waktu itu Rasulullah sudah wafat, sudah sedo. Abu Hurairah lagi di masjid. Terus dia melihat seorang laki-laki di dalam masjid itu gelisah. Gelisah. Kalian tahu nggak? Sholat di rumahmu sama sholat di Masjid Nabawi itu berapa kali lipat? 1.000 kali lipat. Jadi jenengan jengking-jengking sholat ping 1.000 ki podo sak rokaat sholat ning Masjid Nabawi. Nah, Abu Hurairah lagi itikaf tuh. Nah, terus ada orang laki-laki gelisah di situ. Terus dia mendekati. Kamu kenapa? Laki-laki itu cerita. Saya ada masalah. Masalahnya ini. Ya wis, ayo tak rewangi menyelesaikan masalahmu. Loh, orang itu kaget. Kenal orang, kok ujuk-ujuk ditawani bantu. Abu Hurairah ngendikan sambil nangis karena beliau ingat Rasulullah ya. Pemilik masjid ini itu pernah berkata kepadaku, kalau kamu punya uh, kesempatan menolong saudaramu, itu lebih aku utamakan daripada iktikaf di masjidku ini 1 bulan lamanya. Jadi jenengan bisa bayangke, kalau jenengan iktikaf ning Masjid Nabawi selama 1 bulan, itu berapa rokaat kira-kira yang sholat? Iso sedino misalnya kuate 100 ya, 100 rokaat. Lah
menolong saudara kita itu pahalanya sama dengan 1 bulan iktikaf. Lan jenengan tetulung ki wong pira wae sedina. Asal ada niat sitik wae untuk tetulung. Ngerti nggak Masku? Jadi jangan semata-mata pekerjaan kita semata-mata nyuwun sewu karena kewajiban, takut dimarahi dan macam. Tapi ada bismillah, ini makhluknya Gusti Allah tak tulungi. Nah, itu sekali tetulung mengurangi keluhan, itu pahalanya luar biasa. Kita kadang-kadang nggak sempat sholat duha. Tekan omah kesel ngletak pasane akeh ora sempet tahajud. Arep ngaji kok bengi wis ngantuk kesel padahal malam 17 ya ta? Tapi sedina panjenengan sehari nulung pirang pasien. Diniati tetulung makhluknya Gusti Allah. Di situ welas asih kita itu akan dihitung sebagai pahala yang luar biasa. Insya Allah ya, amin amin ya robbal alamin. Jadi gitu, Mas. Katanya sampun lah. Sampun. Monggo saged dipimpin doa untuk berbuka puasa, Dokter. Bukone ndi bukone? Oke. Jadi kalau menurut ulama ya, saya sendiri bukan ulama. Ya. Saya cuma muhibinnya Gus Baha aja. Jadi sebenarnya doa itu nggak perlu tak pimpin. Apalagi ini di penghujung mau berbuka. Salah satu doa yang paling mustajab itu adalah doa yang berasal dari hati panjenengan piyambak. Nyenyuwun sama Gusti Allah ini mau berbuka supaya dituruti apa yang panjenengan minta. Itu yang paling penting ya. Jadi nanti akan saya mulai dengan zikir dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Monggo sareng-sareng Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau panjenengan besok berdoa, ya aja langsung ujuk-ujuk, ya Allah, kula nyuwun apa ngono ta. Jadi pujilah Allah dulu supaya Allah kuwi seneng delok panjenengan. Jadi ya itu pentingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbana dalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna min sirin ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb. Menjelang berbuka puasa ini kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Kehidupan yang cukup baik, kesehatan yang cukup baik hingga kami bisa berdiri di sini dan berkumpul bersama teman-teman kami. Ya Allah ya Rob, kami mohon kepadamu ya Allah, kebaikan yang sebaik-baiknya untuk kami ya Allah ya Rob. Berikanlah petunjuk kepada kami dalam kehidupan kami di dunia dan di akhirat nanti ya Allah ya Rob. Ampunlah dosa kami ya Allah ya Rob. Jadikanlah kebaikan kami menjadi sumber kebaikan untuk anak cucu kami ya Allah ya Rob. Jadikanlah kebaikan kami menjadi sumber pahala untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikanlah kebaikan kami apapun itu menjadi peringan dosa, peringan siksa kubur bagi ayah dan ibu kami yang sudah meninggal ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob. Jadikanlah kebaikan kami dengan lantaran apa yang kami lakukan hari-hari ini menjadikan kemudahan buat anak cucu kami ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, ampunilah dosa kami. Amin amin ya rabbal. Baik, terima kasih banyak Dokter Yusuf atas kultumnya tadi ya dok, dan juga doa penutupnya. J. Baik, untuk acara yang selanjutnya, matur suwun dokter. Untuk